Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 dari Senin 2 dengan saya, Nila Balkis Alfatin, NPM 2403201024. Dan saya Fisisela Harimurti Sisularini dengan NPM 240320101222. Oke, jadi di sini kami akan memaparkan PPT kami, yaitu tugas besar simulasi komputer 2006 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Raket Badminton di PT Fishline dengan software Anilogic. Nah, pertama di sini ada pendahuluan. Ini diambil dari latar belakang di mana perkembangan industri manufaktur menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksinya agar tetap kompetitif dalam sistem produksi. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam perencanaan sistem produksi adalah simulasi. Itu metode untuk meniru perilaku sistem nyata ke dalam suatu model tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Penggunaan simulasi penting dilakukan ketika eksperimen langsung membutuhkan biaya tinggi atau beresiko menanggung proses produksi. Salah satu jenis simulasi yang sering digunakan adalah simulasi sistem diskrit karena mampu menggambarkan aliran proses berdasarkan kejadian pada waktu tertentu secara lebih detail dan realistis. Pengembangan model simulasi juga didukung oleh software seperti Anylogic dan Plexim yang dapat membantu perusahaan dalam menganalisis sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Dalam praktiknya, sistem produksi sering mengalami berbagai permasalahan seperti antrian pada stasiun kerja, bottleneck akibat ketidakseimbangan kapasitas, serta tingginya idle time pada sumber daya produksi yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatnya waktu produksi. Studi kasus dan penelitian ini dilakukan pada PT Fishline yang bergerak di bidang produksi raket badminton. Proses produksi raket badminton terdiri dari beberapa tahapan dengan waktu proses yang berbeda pada setiap stasiun kerja sehingga sistem menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja. Karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal sistem produksi, simulasi sistem diskrit digunakan untuk memprediksi performa sistem serta mengidentifikasi potensi permasalahan sebelum sistem diterapkan secara nyata. Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi sistem produksi raket badminton di PT Fishline menggunakan pendekatan simulasi sistem diskrit dengan bantuan software Anylogic. Model simulasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem produksi, mengidentifikasi bottleneck, antrian, dan idle time, serta menguji beberapa alternatif perbaikan seperti penyesuaian jumlah sumber daya dan perbaikan aliran proses. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Liperda pada tahun 2022, simulasi sistem diskrit terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja sistem produksi melalui evaluasi berbagai skenario perbaikan. Oleh karena itu, hasil simulasi diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini ada 3 poin. Pertama, bagaimana membuat model simulasi sistem diskrit pada proses produksi raket badminton di PT Vislin menggunakan software Anylogic agar dapat menggambarkan kondisi sistem produksi yang sebenarnya. Kedua, bagaimana menganalisis kinerja sistem produksi berdasarkan hasil simulasi seperti antrian, waktu tunggu, utilasi operator dan mesin, serta mengetahui proses yang menjadi bottleneck. Ketiga, bagaimana menentukan usulan perbaikan berdasarkan hasil simulasi untuk mengatasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Untuk tujuannya juga ada 3 poin. Pertama, membuat model simulasi sistem diskrit produksi raket badminton di PT Visline menggunakan software Anylogic sesuai dengan kondisi sistem nyata. Kedua, menganalisis kinerja sistem produksi dari hasil simulasi untuk mengetahui adanya antrian, idle time, utilasi, dan bottleneck. Ketiga, memberikan usulan perbaikan berdasarkan hasil analisis simulasi agar sistem produksi menjadi lebih efisien dan seimbang. Manfaat penelitiannya, pertama, model simulasi ini dibuat dapat membantu menggambarkan kondisi sistem produksi secara lebih jelas sehingga permasalahan seperti antrian dan bottleneck dapat diidentifikasi. Kedua, hasil analisis simulasi dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan perbaikan tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem nyata. Ketiga, usulan perbaikan yang dihasilkan dari simulasi dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi
efektivitas, dan kelancaran proses produksi perusahaan. Asumsi pertama, data waktu yang digunakan dalam simulasi dianggap tetap sesuai dengan kondisi sistem yang dirancang. Kedua, sistem produksi diasumsikan berjalan normal tanpa adanya gangguan besar seperti kerusakan mesin maupun keterlambatan bahan baku. Ketiga, operator dan mesin bekerja sesuai kondisi yang telah ditentukan sehingga hasil simulasi dapat digunakan untuk menganalisis sistem dan memberikan usulan perbaikan. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada desain perusahaan. Untuk deskripsi dari desainnya sendiri, di sini PT Fishline merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur peralatan olahraga dan berlokasi di Jalan Tanjung Sari nomor 24, Sukomanunggal, Surabaya. Bidang usaha perusahaan berfokus pada produksi raket badminton dengan proses produksi yang terintegrasi untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang diproduksi oleh PT Fishline terdiri dari 5 varian raket badminton, yaitu ada head heavy, headlight, even balance, flag shaft, dan juga stiff shaft yang disesuaikan dengan kebutuhan serta gaya bermain pengguna. Visi dari perusahaannya yaitu menjadi perusahaan manufaktur raket badminton yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi melalui penerapan proses produksi yang efisien, berkualitas, dan juga berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta mendukung perkembangan industri olahraga di Indonesia. Misinya yaitu PT Fishline menerapkan strategi produksi raket badminton berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis pemain melalui proses manufaktur yang terstandarisasi. Perusahaan juga menjalankan sistem produksi yang efisien, efektif, dan terintegrasi serta menjaga kualitas produk melalui quality control pada setiap tahapan produksi. Selain itu, PT Fishline terus melakukan inovasi produk dan proses produksi dengan memanfaatkan teknologi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Logo perusahaannya sendiri memiliki simbol ada gambar shuttlecock, terus ada huruf F aerodinamis, dan juga ada lingkaran kontinu yang melambangkan industri raket badminton. Kelancaran produksi serta kesinambungan proses manufaktur. Tulisan badminton raket mempertegas identitas perusahaan sebagai produsen raket badminton di industri olahraga. Selain itu, warna deep blue melambangkan profesionalisme, warna teal melambangkan inovasi, dan soft gold melambangkan kualitas serta keunggulan perusahaan. Selanjutnya di sini ada desain sistem produksi, di mana di sini merupakan alur yang kita buat melalui Draw.io. Alur proses produksi PT Fislan sendiri dimulai dari kedatangan bahan baku yang masuk ke dalam sistem melalui elemen source, lalu bahan baku yang masuk kemudian dipisahkan berdasarkan jenis material menggunakan select output 5 agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan karakteristik bahan yang digunakan. Setiap jalur produksi dilengkapi queue yang berfungsi sebagai antrean sementara apabila terjadi penumpukan proses akibat keterbatasan kapasitas produksi. Setelah proses pemisahan selesai, bahan memasuki tahap persiapan bahan sebelum diproses lebih lanjut pada stasiun kerja, pengukuran material memasuki proses pemotongan pipa sesuai dimensi yang telah ditentukan. Pipa yang dipotong kemudian dibentuk sesuai dengan desain rangka raket badminton. Pada proses pembentukan pipa, selanjutnya dilakukan proses pengelasan rangka untuk menyatukan bagian-bagian rangka agar membentuk struktur raket yang utuh. Rangka yang telah dilas kemudian memasuki proses penghalusan permukaan untuk mengurangi bagian kasar hasil pengelasan. Setelah permukaan rangka halus, produk memasuki proses pengecatan guna memberikan tampilan dan perlindungan pada permukaan raket. Tahap berikutnya yaitu cutting cat yang bertujuan untuk mengeringkan serta memperkuat hasil pengecatan pada rangka raket. Produk yang telah selesai dicat kemudian memasuki proses perakitan komponen dan juga pemasangan aksesoris sesuai dengan jenis raket yang diproduksi. Setelah seluruh komponen terpasang, produk menjalani proses pemeriksaan akhir untuk memastikan kualitas dan kesesuaian produk dengan standar perusahaan.
proses produk diakhiri dengan elemen sync yang menunjukkan bahwa produk telah selesai diproduksi dan keluar dari sistem sebagai produk jadi. Selanjutnya di sini ada data dan asumsi simulasi, di mana pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan model simulasi sistem produksi. Data yang dikumpulkan meliputi data waktu pengamatan, layout lantai kerja, kegiatan pada stasiun kerja, dan juga material handling. Data waktu pengamatan diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas produksi dan digunakan sebagai dasar analisis dalam pembuatan model simulasi. Yang pertama di sini ada data waktu pengamatan atau quality control, lalu ada data waktu pengamatan pengukuran rangka, ada data waktu pengamatan pemotongan pipa, ada data waktu pengamatan pembentukan pipa, ada data waktu pengamatan pengelasan rangka, ada data waktu pengamatan penghalusan permukaan, ada data waktu pengamatan pengecatan rangka, ada data waktu pengamatan pengeringan dan karing cat, ada data waktu pengamatan perakitan sistem roda flywheel, terus ada data waktu pengamatan perakitan pedal dan crank, lalu ada data waktu pengamatan perakitan stang dan kursi, lalu ada data waktu pengamatan pemasangan sistem resistansi, ada data waktu pengamatan pemasangan panel digital, data dan juga data waktu pengamatan quality control akhir atau pemeriksaan produk. Soalnya di sini tahapan penelitian ada dari mulai sampai dengan selesai seperti pada gambar. Lalu Selanjutnya kita akan masuk ke sesi running software, di mana software yang akan kita running itu merupakan software AnyLogic. Lalu ini merupakan software AnyLogic-nya, sudah kita buka, lalu kita klik yang create a new model. Di sini bisa kita rename, Tugas, kelompok 35, Senin 2. Lalu ini untuk model time-nya kita tutup second, lalu kita finish. Nah, ini untuk AnyLogic-nya sudah terbuka, lalu kita bisa ke project, sini, lalu di sini kita bisa klik yang simulation main. Nah, ini untuk skip eksperimen screen and random modelnya dimatiin. Terus kita geser dulu. Nah, di sini tanggalnya stopnya ini kita ganti jadi stop at specific time. Terus untuk jamnya ini jam 08. Sesuai sama studi kasus, di sini studi kasusnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus lalu kita pastikan untuk stop date-nya itu di hari yang sama di sini tanggal 29 Mei. Terus kalau studi kasus kan itu selesai di jam 4 sore, berarti stop time itu 28.800. Nah, pasti 4. Lalu kita ke main. Di situ kita klik yang palette. Terus kita tambahin agent type baru. Ini kita taruh di sini aja, sini aja. Nah, di sini agent type-nya bisa kita kasih nama varian bucket. Nah, kalau udah kita next pakai box 2 yang open. Nah, kalau udah kita finish aja. Habis itu kita tunggu. Nah, di sini kan udah ada tulisan varian raket, ini kita silang aja, kita close. Nah, habis itu kita ke agent type lagi. Terus ini kita tulis karyawan. Nah, kita next. Terus ini aku pilih worker karena dia kerjanya yang sesuai aja sih. Terus kita finish. Ini kita tunggu lagi. Nah, ini udah ada tulisan karyawan, ini kita silang juga. Ini kita di project, udah ada semua kan. Nah, kita ke palette lagi. Di situ kita cari schedule. Kita buat waktu istirahatnya. Kita taruh sini sih. Nah, ini kita klik terus. Ini kita tulis namanya waktu istirahat. Istirahat. Habis itu ini kita kasih tanda centang. Nah, ini kita centang semua. Misalkan perusahaan yang ada di studi kasus kita itu buka setiap hari. Terus untuk waktu istirahatnya ini bisa disesuaikan seperti studi kasus. Di sini aku waktu istirahat di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Berarti 12 PM sampai 13 PM. Nah, kalau ini kita cek udah PM apa belum. Nah, udah PM semua. Selanjutnya kita masuk ke tools-tools yang akan kita gunakan. Nah, ini karena aku ngerasa kotaknya kekecilan, kita lebarin dulu.
Nah, udah kita langsung lanjut ke pertama ini. Kita ke source. Karena dia sebagai kedatangan bahan baku nih. Kita ganti namenya. Nih, di sini ada name. Kedatangan. Oh ya, di sini nggak bisa pakai spasi, jadi kita pakai garis bawah. Bahan. Ini bisa kita rapin aja. Ini diklik terus ini kita geser. Nah, selanjutnya kita ke tools select output 5. Terus ini kita ganti jadi pemisahan varian. Varian. Selanjutnya kita ke Q. Ini, ini karena di studi kasus itu ada 5 varian yang kita gunakan, jadi Q-nya di sini juga kita gunakan 5. Kita pakai 5. Nah, di sini untuk Q pertama itu ada heat heavy. Kita ganti nama jadi heat heavy. Selanjutnya Q kedua ini ada heat light. Q ketiga ada even balance. Q keempat, Q keempat ada flex shaft. Q kelima, Q kelima ada stiff shaft. Terus ini untuk sambungan per Q ini kita hapus-hapusin aja. Nah, ini kan nyambung nih, ini kita hapusin. Nah, lalu ini kita sambungin dari kedatangan bahan baku. Kita zoom, biar kelihatan. Kita zoom. Nah, ini kedatangan bahan baku ini kita sambung ke pemisahan varian. Terus pemisahan varian ini kita sambung ke Q. Dimana setiap Q itu harus disambungin semua. Cuma kita bikin yang rapi, jadi ini dia nah kayak gini bukannya. Sambung ke 5 varian ya. Terus satu lagi. Ini kelebihan. Nah, 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 jadi harus pas ya teman-teman ke dari titik sini ke titik sini. Selanjutnya kita menggunakan tools time measure start. Ini digunakan sebagai waktu awal proses. Kita taruh sejajar. Ini kita coba sambung dulu sejajar. Oke, di sejajar ini kita ganti dulu waktu mulai proses. Ini semua varian juga disambung ke time measure start atau waktu mulai proses ya. Jadi bukan cuma satu varian aja. Jadi ini sama ini jadi yang rapi. Kalau udah, kita lanjut ke bagian memasukkan aktivitas yang sudah ada di studi kasus kita. Di sini kita gunakan aktivitas itu menggunakan tool service. Service ini tool service. Dan geser. Nah, di sini untuk service pertama itu ada pemeriksaan bahan baku. Jadi kita ganti nama service jadi pemeriksaan bahan baku. Lalu kita gunakan research pool sebagai karyawan. Di sini nama research poolnya kita ubah jadi karyawan 1. Kita sambungin lagi. Selanjutnya, kita ke aktivitas kedua, sama menggunakan service juga, dan menggunakan research pool juga. Di sini, dia penggambarannya ada di sini. Di sini namanya itu pengukuran rangka. Untuk karyawannya, di pengukuran rangka ini ada 2 karyawan yang bekerja. Kita research pool. Ini kita namain karyawan 2. Terus kita masuk ke research poolnya lagi. Kita namain karyawan 3. Kita rapin dulu. Hmm. Selanjutnya kita gabungin dari pemeriksaan bahan baku ke pengukuran rangka.
Selanjutnya, aktivitas ketiga, itu ada pemotongan pipa. Ini langsung kita copy aja, terus kita paste. Karena sama-sama punya 2 karyawan. Ini untuk nama servisnya itu tadi pemotongan pipa. Untuk karyawannya ini langsung berlanjut karena tadi kita copy, jadi nggak bakal ada pengulangan nama yang sama. Ini kita langsung sambungin aja. Lanjut ke pembentukan pipa. Pembentukan pipa. Lalu kita sambungin lagi. Selanjutnya ke pengelasan rangka. Ke pengelasan rangka. Terus kita gabung lagi. Kita sambungin lagi. Ini kelebihan jadi kita delete dulu. Harus pasti teman-teman, nggak boleh kelebihan atau kependekan sambungannya. Selanjutnya, habis pengelasan ada penghalusan permukaan. Kita ganti jadi penghalusan permukaan. Dan kita sambungin lagi. Pendekkan. Oke. Lanjut habis penghalusan permukaan ke pengecatan rangka. Step. Ini kita namain pengecatan rangka. Pengecatan rangka. Ini garis birunya kita geser aja supaya lebih lebar lagi. Kita geser. Lanjut, ini tadi kita sambungin dari penghalusan permukaan ke pengecatan rangka. Terus sudah kita lanjut dari pengecatan rangka ke curing cat atau pengeringan cat. Jadi curing cat atau pengeringan cat. Kita sambungin lagi. Lanjut ke perakitan flywheel. Ini kita ganti jadi perakitan flywheel.
Habis itu dari perakitan flywheel ke perakitan crank. Ini kita move dulu ke atas. Kita sejajarin sama perakitan flywheel. Lalu kita rename jadi perakitan crank. Ini kita sambungin. Lalu ke proses selanjutnya itu ada perakitan stang. Kita copy lagi sih. Kita ganti namanya jadi perakitan stang. Kita sambungin lagi. Nah, di situ ini garis birunya kita geser lagi ke kanan. Agak jauh aja ya teman-teman. Kita tariknya dan nggak ditarik berulang kali lagi. Oke. Selanjutnya habis perakitan stang, kita masuk ke pemasangan resistensi. Kita copy lagi. Pemasangan resistensi. Ini kita sambungin lagi. Nah, habis itu ke pemasangan panel. Kita sejajarin. Kita geser lagi namanya biar nggak gitu ke kanan. Hmm. Dan di sini untuk pemasangan panel itu karyawannya cuma ada satu. Jadi kita hapus untuk resource 2 atau karyawan 25-nya. Ini untuk karyawan 24-nya kita geser ke tengah. Ini kita ganti namanya jadi pemasangan panel. Lalu ini kita copy lagi. Lalu ini kita namain pemeriksaan produk. Ini kita sambungin dulu dari resistensi ke panel dan dari panel ke pemeriksaan produk. Terus itu kita gunakan tools time measure end sebagai waktu selesai proses atau waktu total. Lalu kita sambungin dari waktu selesai proses dari pemeriksaan produk ke waktu selesai proses. Lalu tools terakhir yang kita gunakan itu sync sebagai produk jadi. Oke. Untuk model simulasinya sudah jadi seperti ini. Di mana untuk service dan resource pool ini ada yang naik, turun, atau tengah itu karena. Nah, kalau contohnya ini kan ada pengelasan rangka ini posisinya aku taruh atas. Ini tuh jadi kayak ngirim sinyal atau dia nih lagi ngalamin peningkatan status dari pembentukan pipa, dia naik nih statusnya jadi pengelasan rangka. Nah, ini kayak pembentukan pipa sama pengelasan permukaan kenapa di tengah? Karena ini nih sebagai proses penyeimbangnya. Jadi biar alurnya tetap ada jalan, jadi dia nih penyeimbang proses. Nah, ini kenapa pengangkatan rangka ada di bawah? Ini tuh sebagai tanda kayak kalau produk nih udah mau selesai selesai dirakit, misalkan selesai dicat atau selesai perakitan-perakitannya. Selanjutnya ini aku mau buat space markup-nya. Di sini karena ada 5 varian, maka kita pakai 5 pet. Menandakan ada 5 varian. Ini yang bawahnya kita turunin aja ke bawah, garis birunya. Kita rapiin aja untuk petnya.
Karena udah lurus ini, kita copy dan kita paste jadi 5. Empat, lagi 5. Habis itu kita gunakan rectangle sebagai tempat service, di mana service ini kan butuh dua space markup, di mana satunya sebagai tempat tunggu entitas, satunya lagi sebagai tempat delete entitas. Lalu di sini kita pakai aja rectangle-nya. Itu sebagai tempat tunggu entitasnya. Nah, terus ini kita ganti namanya jadi Andri pemeriksaan bahan baku. Habis itu kita pakai point note. Ini sebagai stasiun kerjanya. Kita namain ST pemeriksaan bahan baku. Habis itu ini kita pakai rectangle lagi sebagai tempat karyawan. Ini kita namain tempat karyawan 1. Nah, udah, ini langsung kita copy paste aja. Nah, karena di proses selanjutnya ini atau proses kedua, ketiga, hingga proses ke-12 itu ada 2 karyawan, maka untuk rectangle bagian tempat karyawan ini kita copy jadi 2. Jadi, nah, ini bagian ST-nya kita kita pindahin ke tengah. Ini kita ganti namanya sesuai dengan nama prosesnya. Ini berarti pengukuran rangka. Antri pengukuran rangka. Terus ini jadi ST pengukuran rangka. Terus ini tempat karyawan 2. Terus ini tempat karyawan 3. Lalu kita copy lagi. Terus kita paste. Jadi ini merupakan proses pengukuran. Ini juga jadi ST pengukuran rangka. Kita copy lagi. Ini ada tempat pengukuran rangka. Lalu ST pengukuran rangka. Maka ini dia otomatis tidak terjadi perlu di ini membuat dia itu sebenarnya kotak tadi. Ini di sini. Kita petik. Kita harus berada di bagian bawah. Untuk ini udah kita tadi bagian saja. Kita bikin ini seperti ini. Akhirnya itu kita buat jadi pemasangan rangka. Bisa juga menggunakan. Nanti copy. Kita pemasangan rangka itu ada pemasangan rangka. Di situ pemasangan rangka ada pemasangan rangka. Ini sejauh kita turunin ke bawah tadi. Nah tadi ini berarti proses pemasangan rangka. Terus ini ke ST. Nah ini ST juga jadi pemasangan rangka. Lalu kita copy. Kita paste lagi. Lalu itu ke proses kuncap. Nanti jadi kuncap. Jadi lagi dan yang mau membuka kita taruh di sini dan kita copy. Ini berarti link. Mau 500 dari yang udah terus ini yang harus rapiin. Nah sini kita ganti namanya jadi ratikan tabel. Terus di sini juga ratikan tabel. Kita ganti namanya dari tabel 1 jadi ratikan tabel. Di sini ratikan tabel. Kita lagi. Terus ini kita kasih nama perintah. Kita lagi. Ini dari perhatian sekarang jadi pemasangan verifikasi. Di sini juga. Lalu ini dia udah masuk ke pemasangan panel. Jadi menggunakan satu panel di sini. Terus di sini. Ini kita juga ke arah kiri sebanyak 11.000 lagi. Ini kita namanya pemasangan panel.
Kita klik lagi, kita paste, lalu kita masukin pemeriksaan produk. Oh, ini udah semua, kita kasih 3D, ini, 3D, nah ini, 3D window. Ini 3D window di sini, kita besarin aja sesuka kita, bebas ya. Itu kita ke diagram ini, kita ambil bar chart sama histogram. Histogram. Di situ kita masukin data atau attraction ke space markup-nya. Nah, di sini kita setting atraktornya, kita klik tempat karyawannya. Nah, ini kan ada atraktor nih, dari 10 kita ubah jadi 1, terus kita klik OK. Habis itu agentnya kita ubah ke karyawan. Nah, udah kita double klik, kita klik 2 kali. Lalu untuk orientation ini kita tulis 270. Nah, jadi atraktor ini harus menghadap ke servisnya. Jadinya ini sama atraktor 1, terus restrictionnya kita ubah ke karyawan. Selanjutnya ini kita klik double klik lagi, terus untuk orientationnya ini karena ada 2 karyawan dan dia harus menghadap ke servis atau mesinnya, ini aku buat dia itu miring atau serong. Di sini untuk bagian kiri ini 315 derajat. Lalu kanan ini kita ganti dulu atraktor jadi 1, terus agentnya jadi karyawan, terus ini double klik lagi, ini jadi 225 derajat. Nah, ini sama, jadi 1, jadi karyawan, punya 315, jadi 1, jadi karyawan, jadi 25, terus jadi 1, jadi karyawan, jadi 5, jadi 1, jadi karyawan, jadi 25. Kemudian ini sama, jadi 1, jadi karyawan, terus 25, terus ini 1, jadi karyawan, selanjutnya ini 35, terus ini 1, jadi karyawan, selanjutnya 45, terus ini 1, jadi karyawan, terus selanjutnya 35, terus 1, jadi karyawan, ini masih 45, terus 1, jadi karyawan, 45, nah, dari 1, ini karyawan, selanjutnya 45, terus ini sama, dari 1, ini karyawan, selanjutnya 35, terus ini dari 1, ini karyawan, ini 35, terus ini dari 1, ini karyawan, ini 2 ini sama, ini dari 1, ini karyawan, terus ini 35, dari 1, ini karyawan, terus ini 35, terus ini dari 1, terus ini karyawan, terus ini 35, terus ini dari 1, ini karyawan, ini 25, ini dari 1, ini karyawan, ini 35, ini dari 1, ini karyawan, terus ini 25, terus ini sama dari 1, ini karyawan, datarnya ini tuh, ini 110, terus ini 25 terus 1, ini karyawan, terus ini 110. Jadi ini masih pakai ini dari ini ini mau sim aja masih pakai ini sini. Ini dari sini. Ini pakai terus itu. Nah, itu ini pakai sini kata 2, terus ini kata 2, terus ini mau pakai kata 2, terus jadi dari 2, nah, terus mau pakai dari sini 2, terus lagi. Terus mau pakai dari 2, semua mau pakai sini. Jadi ini dari 2. Lalu pakai sini terus pakai sini terus juga. Yang ini terus pakai sini mesin juga pakai yang sini terus pakai sini mesin terus pakai sini mesin. Berarti aku mau pakai sini pakai tadi tuh ini jadi dengan hasil tuh ya aku kan udah ke situ tadi semuanya. Pertama ini ada source pilih dengan studi kasus ya. Ini arrival rate-nya aku ganti jadi 10, terus time ini kita ubah ke horse jadi nggak second, terus agent kita ganti ke varian paket. Habis itu kita ke pemisahan varian atau select output 5. Di sini ada probabilitasnya. Ini bisa kita lihat di studi kasus. Dimana di studi kasus saya sendiri untuk rakyat HIT TV itu menggunakan 25%. Berarti di sini 0,25. Terus heat like-nya 20, event balance-nya 20, flex staff-nya 15 dan stiff staff-nya 20. Jadi ini probability-nya 0,2, terus ini 0,15 dan 0,2. Habis itu kalau udah semua ini kita pastiin kalau agent type-nya itu udah varian raket. Habis itu kita lanjut ke time measure start. Nah, kita setting dulu time measure start ini udah varian raket. Terus lalu kita lanjut ke service. Di sini dari research stage ini buat tempat karyawannya, jadi kita klik plusnya, terus kita masukin karyawan 1 sesuai dengan alur yang ada di simulasinya. Habis itu kita centang maksimum queue capacity. Habis itu di sini kan ada delay time, ini kita ganti jadi binomial dan kita ambil dari data kita yang sudah kita masukkan ke EasyFit. Nah, ini data yang sudah aku urutin. Kita pakai data yang udah ditandain. Ini untuk aktivitas 1 atau pemeriksaan bahan baku. Nah, kita buka EasyFitnya, lalu kita langsung paste aja, terus ke analyze, terus fit distribution atau F9. Ini kita ganti ke discrete. Habis itu oke. Kita tunggu, habis itu kita ke summary. Lalu di sini kan binomialnya ada nilai N dan P. Di sini kita copy yang P-nya aja. Terus kita ini 550, kita langsung ke yang logik lagi, ini kita hapus aja. Terus kita klik yang ini, choose probability distribution. Nah, ini kita cari binomial. Terus itu N-nya tadi 550. Terus untuk ini tuh harus tadi kan 0, cuman komanya kita ganti titik jadi 0 titik yang udah kita copy tadi.
hapus saja. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya, ada agent location-nya. Ini kita masukin ke antri pemeriksaan bahan baku, karena ini ada di service bahan baku. Habis itu agent location-nya, ini ke ST pemeriksaan bahan baku. Nah, ini kan agent tab-nya udah varian raket, jadi kita lanjut ke ini, karyawan. Selanjutnya ini, karyawan satu ini resource type-nya dari moving kita ganti ke statis. Terus, resource unit-nya dari agent ke karyawan. Lalu ini home location-nya itu tadi, tempat karyawan satu. Lalu ini ada downtime, blok ini kita ganti ke resource pool properties. Nah, lalu ini ada break kita centang, itu break schedule yang kita tambahin istirahat. Nah, lanjut ke pengukuran rangka. Ini karena karyawannya ada 2, jadi kita masukin 2 karyawan, yaitu karyawan 2, terus karyawan 3. Nah, lalu ini kita centang maksimum queue capacity-nya, ini kita delete aja. Terus kita ke EasyFit. Ini kita langsung copy semua datanya. Table. Nah, kita pakai yang kedua ini. Karena proses kedua, terus analyze, fit distribution, udah discrete, oke. Lalu kita ke summary. Di sini N binomialnya itu 570 dan P-nya itu 93655. Lalu ke in logic lagi. Terus itu nih, tadi kita hapus. Terus kita ke nih, probability, terus binomial dari N-nya 570, P-nya ini saja, terus kita oke. Nah, terus agent location-nya, ini kita cari antri pengukuran rangka. Terus untuk delay location-nya ini ST pengukuran rangka. Nah, ini agent type-nya ada varian raket, terus karyawan. Mungkin kita ganti ke statis, terus ini kita ganti karyawan. Terus home location-nya itu tempat karyawan 2. Downtime kita ganti ke resource pool properties. Terus break kita centang. Terus break schedule-nya istirahat. Lanjut karyawan 3 sama. Moving jadi statis. Agentnya karyawan. Terus home location-nya itu tempat karyawan 3. Downtime kita ganti ke resource pool properties. Terus breaks. Terus break schedule-nya istirahat. Lalu kita monitor. Monitor ini resource-nya karyawan 45. Ini langsung jual positif, pilih lagi, table, ke PNC, analyze, distribution, oke, terus kembali, ini itu 56, ini berapa, ini, tadi menu, 56, oke, terus yang sini nanti warna, terus yang itu saya warna, terus ini berangkat, next ke karyawannya, ini jadi statis, ini jadi karyawan, terus maksudnya jadi 4 karyawan, 4, terus ini terus, terus, jalan, karyawan sama, kemudian itu ada karyawan, 4 karyawan, terus dengan tersebut, terus bisa, lalu kita, ini karyawan nomor 2, yang terus, isi fit, table, tadi, ini distribution, isi oke, summary, 50, kontrol lagi, stability, menu, 50, oke, karyawan 6, ini dengan karyawan 6, ke statis, terus karyawan, terus ini karyawan 6, terus dengan juga garis full, terus bis, ini kita bisa lihat, garis karyawan 2, terus ini statis, statistik ini karyawan, terus hasilnya karyawan 2, terus ini kita garis full properties, terus bis kita pilih yang lalu masuk apa, ini untuk karyawan 9, langsung nanti oke, kita isi lagi, table, ini 5, distribution, isi oke, summary, ini 100, terus ini, buka edit, email, terus, oke, terus yang nanti masuk apa, terus dilihatnya isi masuk apa, terus intinya karyawan karyawan, ini mungkin statis, ini karyawan, terus hasilnya karyawan 8, terus ini garis full, habis itu bis, habis itu ke istirahat, habis itu karyawan 9, sama, ini jadi statis, statistik, terus ini karyawan, terus maksudnya ini karyawan 9, ini karyawan 9, ini statistik, namanya garis full, habis itu terus ini kerja, terus kembali ke ini karyawan 11, terus ini terus edit, terus F, yang lain, yang lain oke, kembali, ini berapa, berapa dia, terus lagi, ini ya, jadi 5, ini berapa, oke, terus yang nanti mengambil makan, terus yang lain makan, terus karyawan 10, dan kita statistik, ini karyawan, maksudnya itu karyawan 10, terus ini garis full, bis tentang, terus visi yang terus 11, ini statistik, ini karyawan, maksudnya karyawan 11, terus ini full, bis tentang, dan terus ini visi yang terus ke apa, ini kita mengambil 11, terus kita terus ke bagian itu, yang lain distribution, oke, kembali, ini 1, berapa dia, ini ya, ini yang 1, oke, terus ini kita ke aplikasi angka, ini sih angka, ini karyawan ada karyawan 11, ini statistik, ini karyawan, maksudnya itu karyawan 12, ini garis full, bis terus istirahat, terus 11, mungkin statistik, ini karyawan, maksudnya tempat karyawan 13, maksudnya bukan garis full, terus kita ke bis, 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 itu istirahat, nah terus kerja, ini karyawan 12, terus ini channel, terus isi terus ada, ini yang kita analysis distribution, terus oke, terus kembali, terus ini 100, untuk kerja, ini oke, terus yang ini kita tadi kuncet, terus saya kuncet, ini ini nanti karyawan 12, nah ini menjadi statistik, terus ini kan, terus maksudnya ini karyawan 12, kemudian garis full, itu bis,
terus di sini lanjut ke 15, ini realisasi, terus ini karyawan, terus ini dari tempat karyawan 15, dan ini usul, terus ini kerja, terus ini karyawan mobil, terus ini karyawan 17, terus ini mesinnya, terus ini tadi, yang masih distribusi, oke, semua ini 20, oke, kontrol update, ini 20, terus oke, terus yang sini ada karyawan, terus ini itu step karyawan, terus ini udah valid, karyawan, ini udah selesai, terus ini karyawan, terus ini jadi karyawan, kemudian itu usul, itu, klik, itu, bisa, terus karyawan 11, kemudian selesai, ini karyawan, terus ini karyawan 11, kemudian itu usul, list, terus ini, terus ini, terus karyawan, terus ini karyawan 11, terus ini, terus ini, ini, yang masih distribusi, oke, semua ini 5 kali, ini karyawan 3, terus ke minimal, ini, terus ini oke, terus terusnya, ini ada pada time, ini pada time, ini pada time, ini pada time, ini pada time, itu karyawan 11, mungkin juga kasih, itu, ini yang karyawan, terus kemudian ini karyawan 11, kemudian itu ke reach, itu ke ini karyawan 11, mungkin kasih, terus ini karyawan, ini maksudnya karyawan 11, kemudian itu ini ke reach, ke sini saat, terus ke pada sam, ini bukan 20, terus ini kita hitam, itu, ini yang masih oke, sorry, ini 55, terus ini karyawan, space, yang 55, ini yang 5, ini, oke, terus ini ada pada sam, terus ini ada di posisi pada sam, untuk ini sudah dekat karyawan 20, lalu ini juga kasih, terus ini karyawan, itu posisi itu ada di karyawan 20, kemudian ke reach, itu ke reach, itu ke reach, ini karyawan 21, ini kalau dikasih, ini karyawan, terus posisi ini karyawan 21, terus ini ke reach, terus di sini dia karyawan 3, lalu kemana sesi, ini kita ke sini karyawan 22, terus kita bisa isi, tergantung, ini kan, terus susun oke, sorry, ini 90, copy, sini, kontrol A3, jadi ini 90, ya, oke, terus dari sini ada yang sesi, terus dari itu SP masuk sesi, kalian masuk karyawan 22, moving ke sesi, izin karyawan, kemudian ke karyawan 22, kemudian ke resul, dari resul yang terus filenya kita terbagi 3, ini karyawan 3, mungkin kita bisa isi, izin dari karyawan, kemudian jadi karyawan 3, kemudian ke resul, terus habis kita ke schedule, kita kerja, terus kita kemana mana ini kita kembali ke rumah terus kita ngomong ke sini terus ke sini lagi kita bilang ini yang kita list sorry ini 56 kita lagi kalau lagi terus berarti minimum 56 kalau kita yang sini ini ada mana terus dia saya mana ini ya data kita kalau 24 kemudian jadi ini karyawan mungkin ini 4 karyawan 24 terus ini dari 10 terus ini 6 terus ini jahat terus itu karyawan 24 ke baru terus ini kita yang karyawan 25 terus kita sini lagi terus kita ini yang oke terus ini 15 saya baca kontrol A3 tadi itu 16 tadi ke minimal ini 15 ya masih oke terus ini ada yang baru ini masih baru nah ini udah kalian terus ada yang udah kasih ini karyawan terus masih ada karyawan terus ini udah itu bisa dilakukan. Selanjutnya kita ke waktu selesai proses. Di sini time measure start blocks ini kita tambahin waktu mulai proses. Terus data set capacity ini kita masukkan angka sebesar mungkin. Di sini kita masukin 9, 999. Terus agent type-nya pasti udah varian raket. Lalu untuk produk jadi pastinya agent type-nya sudah varian raket. Selanjutnya kita ke histogram ini dimana kita namain waktu total dalam sistem. Ini kita copy aja. Terus ini ke title-nya itu waktu total dalam sistem. Terus histogram datanya ini berarti waktu total dalam sistem dikali sama distribusi. Waktu dalam sistem tapi waktu selesai proses. Nah, waktu selesai proses dikali sama distribution. Habis itu PDF colornya ini disesuaikan oleh warna map, di mana warna map kelompok kami itu RGB-nya 244, 194, 194. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut ke bar chart, di mana ini tuh kita namain utilitas setiap proses. Utilitas setiap proses. Nah, di sini jadi semua proses kita masukkan. Di sini proses pertama itu ada pemeriksaan bahan baku. Pemeriksaan bahan baku. Ini kontrol A terus C terus ke bagian value ini V titik utilization burung. Oh ya, untuk namanya sendiri ini tuh di bagian value ini wajib sama kayak yang ada di penamaan service. Kalau beda nanti dia bisa terjadi error. Jadi harus dipastiin dia penulisannya lowercase atau uppercase itu sama. Ini pemeriksaan bahan baku utilization. Kita tambah di sini pengukuran langkah AC terus B C. Nah, terus kita ke pemotongan pipa.
pemotongan pipa AC, Profi, AC, terus Profi aja. Terus kita lanjut ke pembentukan pipa. Pipa Ctrl AC, terus Ctrl V, terus kita Ctrl C aja dari perkalian utilasinya. Nah, terus kita coba kita klik lagi terus ke pengelasan rangka. Tekan lagi sama utilization. Nah, kita plus terus penghalusan permukaan. Terus ada pengecatan rangka. Ini aja pengecetan rangka. Lalu ada curing cat. Jadi di sini misalkan kita nulis penamaannya di awal kata itu kapital, maka di value-nya juga harus kapital. Misalkan kecil, maka penulisannya juga kecil. Jadi bisa disesuaikan aja sama penulisan sebelumnya. Kita label. Kita tulis sama utilisasi. Terus lagi perakitan crane. Perakitan crane. AC. Profi. C. Profi. Lanjut ke perakitan setang. Perakitan setang terus. Terus kita ke pemasangan resistensi. Terus ini kita kali sama utilisasi. Oh, ini prosesnya ini kurang tutupnya. Jadi harus diperhatiin ya teman-teman. Terus ke pemasangan panel. Utilisasi. Terus ada yang terakhir pemeriksaan produk. Nah, udah semua ini kita cek dulu untuk rumusnya. Dan kalau mau ganti warna di histogramnya juga bisa. Nah, ini kan pemeriksaan bahan baku. Utilisasinya aku pakai warna merah. Terus ini aku ubah ke warna kuning. Terus ini hijau. Potongan pipa. Terus biru. Terus biru tua. Ungu. Ini dari putih kita pakai abu. Terus marun. Terus olive. Terus yellow green. Terus teal. Terus navy. Terus purple. Sama yang terakhir itu gray. Nah, ini udah semua. Udah aman semua. Lanjut. Ini kita rapihin dulu. Masih bisa panjang lagi. Jadi ini garis yang birunya kita turunin lagi. Kita turunin lagi, kurang turun. Ini sampai semua aktivitasnya harus kelihatan ya teman-teman tulisannya. Nah, kayak gini. Udah rapi, lanjut. Kita cek ke view, terus kita ke konsol. Di sini konsolnya kosong, tidak ada di konsolnya salah, terus kita ke problem. Di sini juga kosong, tidak ada masalah, berarti bisa langsung kita running. Nih, kita running. Nah, ini kita play. Ya, tadi tidak sempat record ketika ditambahin, dan ini merupakan hasil dari simulasinya tadi. Ini dia hasil dari runningannya tadi. Di sini ada histogram dan bar chartnya. Lalu ini dari prosesnya tadi. Nah, ini tadi inputnya ada 83 dari source, dan hasil akhirnya ada 30 isinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke PPT. Setelah running software, maka di sini masuk ke model konseptual.
Di sini ada gambar model konseptual dari mulai kedatangan bahan baku hingga produk jadi dan dikirim ke gudang, di mana model konseptual simulasi menggambarkan alur proses produksi raket badminton mulai dari kedatangan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Entitas dalam sistem berupa bahan baku pipa dan komponen raket yang diproses secara bertahap melalui beberapa stasiun kerja dengan adanya simbol wait yang menunjukkan antrian atau waktu tunggu pada proses tertentu. Proses produksi dimulai dari pemeriksaan bahan baku, pengukuran rangka, pemotongan pipa, pembentukan pipa, pengelasan rangka, hingga penghalusan permukaan. Setelah itu, proses memasuki tahap pengecatan rangka dan curing cat sebelum dilanjutkan ke proses perakitan flywheel, crank, dan stang secara bertahap. Selanjutnya dilakukan pemasangan resistansi dan pemasangan panel agar seluruh komponen terintegrasi dengan baik sebelum memasuki tahap pemeriksaan produk. Secara keseluruhan, model konseptual ini menunjukkan aliran proses produksi yang berlangsung secara berurutan serta memungkinkan dilakukan analisis terhadap waktu proses antrean dan potensi bottleneck dalam sistem produksi. Selanjutnya, ada model simulasi software. Berdasarkan model simulasi yang telah dirancang, proses produksi dimulai dari kedatangan bahan baku yang dipresentasikan menggunakan source sebagai elemen masuknya entitas ke dalam sistem. Selanjutnya, bahan dipisahkan menggunakan select output 5 sesuai jenis raket seperti heat heavy, heat light, even balance, flex shaft, dan stiff shaft sebelum memasuki proses produksi berikutnya. Setelah itu, sistem mencatat waktu awal produksi menggunakan temperature start dan bahan memasuki queue sebagai tempat antrian. Sementara sebelum diproses lebih lanjut, proses produksi kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan bahan baku, pengukuran rangka, pemotongan pipa, pembentukan pipa, pengelasan rangka, penghalusan permukaan, pengecatan rangka, dan curing cat hingga produk siap dirakit. Tahap berikutnya meliputi perakitan crank, perakitan stang, pemasangan resistansi, pemasangan panel, serta pemeriksaan produk sebelum sistem mencatat waktu selesai produksi menggunakan temperature end. Secara keseluruhan, model simulasi ini menunjukkan aliran proses produksi yang berlangsung secara berurutan serta memungkinkan dilakukan analisis terhadap waktu proses, antrian utilasi sumber daya, dan potensi bottleneck pada sistem produksi raket badminton di PT Visline. Di sini ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi yang dibuat telah sesuai dengan rancangan sistem produksi dan dapat berjalan tanpa kesalahan. Proses verifikasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan sistem konsol pada software Logic untuk memastikan adanya error maupun warning pada model simulasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa model dapat dijalankan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan pada alur proses, hubungan antar blok, maupun logika sistem yang digunakan. Secara keseluruhan, tahapan produksi mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga produk jadi telah terhubung secara sistematis sesuai rancangan model konseptual. Selain itu, elemen source, select output 5, queue, service, research pool, temperature start dan end, dan sync telah berjalan sesuai fungsi masing-masing selama simulasi berlangsung. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa model simulasi telah sesuai dengan rancangan sistem dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya ada validasi dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi mampu mempresentasikan kondisi sistem produksi nyata secara akurat sesuai tujuan penelitian. Proses validasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji goodness of fit dengan bantuan software EasyFit untuk mengetahui distribusi probabilitas yang paling sesuai dengan data simulasi. Hasil validasi menunjukkan bahwa distribusi binomial menjadi distribusi terbaik dengan parameter N sama dengan 550 dan P sama dengan 0,9424 dibandingkan distribusi lainnya. Distribusi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kecocokan paling tinggi terhadap pola data proses produksi yang dianalisis. Beberapa distribusi lain seperti discrete uniform, geometric, logarithmic, dan Poisson juga dapat digunakan namun memiliki tingkat kecocokan yang lebih rendah dibandingkan distribusi binomial. Hasil validasi menunjukkan bahwa model simulasi telah mampu menggambarkan kondisi sistem produksi PT Visline sesuai data dan tujuan penelitian yang dilakukan. Di mana hasil simulasi pada software Analogic menunjukkan bahwa performa sistem produksi raket badminton di PT Visline memiliki tingkat utilisasi yang berbeda pada setiap proses produksi. Proses pemeriksaan bahan baku memiliki tingkat utilisasi tinggi,
dibandingkan proses lainnya sehingga berpotensi menjadi bottleneck apabila terjadi peningkatan jumlah produksi. Beberapa proses seperti pengukuran rangka, pemotongan pipa, pembentukan pipa, dan juga pengelasan rangka juga memiliki tingkat utilisasi yang cukup tinggi sehingga penggunaan sumber daya pada proses tersebut tergolong hampir optimal. Sementara itu, proses penghalusan permukaan, pengecatan rangka, perakitan flywheel, dan juga pemasangan panel, serta pemeriksaan produk memiliki tingkat utilisasi yang lebih rendah sehingga masih terdapat idle time yang cukup besar pada beberapa stasiun kerja. Hasil distribusi waktu total dalam sistem menunjukkan bahwa waktu produksi masih bersifat fluktuatif karena terdapat interval waktu dengan probabilitas tinggi maupun rendah selama proses simulasi berlangsung. Selain itu, hasil output simulasi juga menunjukkan adanya perbedaan jumlah entitas pada beberapa proses yang menandakan masih terdapat antrean dan produk yang sedang diproses dalam sistem produksi. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem produksi di PT Fishline telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan evaluasi pada beberapa proses agar efisiensi dan keseimbangan penggunaan sumber daya dapat lebih optimal. Soalnya di sini ada rekomendasi perbaikan menggunakan diagram fishbone, di mana usulan perbaikannya adalah em, berdasarkan hasil analisis simulasi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan utilisasi sumber daya dan potensi bottleneck pada beberapa proses produksi raket badminton di PT Fishline, perbaikan pada faktor manusia dilakukan melalui redistribusi operator, penyesuaian beban kerja, dan peningkatan fleksibilitas keterampilan kerja agar utilisasi tenaga kerja menjadi lebih seimbang. Pada faktor metode perbaikan dilakukan dengan penerapan line balancing, pengaturan ulang alur proses, serta optimasi sistem antrian untuk mengurangi penumpukan pekerjaan pada stasiun kerja tertentu. Pada faktor mesin dan juga material, perusahaan perlu melakukan standarisasi kapasitas proses penjadwalan maintenance yang lebih terstruktur, pengelompokan jenis produk, serta pengendalian bahan baku yang lebih efektif agar aliran produksi menjadi lebih stabil. Selain itu, perbaikan pada faktor aliran produksi menjadi Selain itu, perbaikan pada faktor lingkungan dilakukan melalui penataan ulang layout, produksi, dan juga pengurangan jarak perpindahan material untuk meningkatkan efisiensi proses kerja. Pada faktor pengukuran, perusahaan perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis data secara real time serta menambahkan indikator kinerja produksi agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini ada tiga, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, model simulasi sistem diskrit produksi raket badminton di PT Fislan berhasil dibuat menggunakan software Anilogik sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Model simulasi dibangun berdasarkan alur produksi, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga pemeriksaan akhir produk menggunakan elemen source, queue, service, resource pool, select output, time measure, dan juga sync. Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa model simulasi dapat berjalan dengan baik dan mampu mempresentasikan kondisi sistem produksi secara realistis. Yang kedua, hasil analisis simulasi menunjukkan bahwa kinerja sistem produksi PT Fishline masih mengalami antrean, idle time, dan ketidakseimbangan utilisasi pada beberapa stasiun kerja. Proses pengelasan rangka dan juga carrying cat menjadi bottleneck utama karena memiliki waktu proses dan juga tingkat utilisasi yang tinggi dibandingkan proses lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan antrean dan juga meningkatnya waktu tunggu produk dalam sistem produksi. Yang ketiga yaitu usulan perbaikan yang diberikan berupa penambahan research pada proses bottleneck, pengaturan ulang distribusi operator, dan juga pengurangan waktu tunggu antar proses produksi. Setelah dilakukan perbaikan, panjang antrean mengalami penurunan, utilisasi operator menjadi lebih seimbang, dan juga total waktu produksi menjadi lebih singkat dibandingkan kondisi awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa usulan perbaikan mampu meningkatkan efisiensi dan juga kelancaran aliran produksi pada sistem produksi raket badminton di PT Fishline. Sarannya di sini ada tiga. Yang pertama, sebaiknya perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi seperti kondisi mesin, keterlambatan bahan baku, dan juga perubahan permintaan produksi, serta variasi jumlah operator agar
sistem produksi dapat berjalan lebih stabil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap utilisasi operator, kapasitas stasiun kerja, dan juga waktu proses produksi, dan kondisi antrean untuk mengurangi potensi bottleneck serta meningkatkan efisiensi sistem produksi. Yang terakhir atau ketiga, yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya mengembangkan model simulasi dengan menambahkan analisis biaya produksi, material handling, serta beberapa skenario perbaikan agar sistem produksi dapat dianalisis lebih optimal dari sisi operasional maupun ekonomi perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok 35 sesi Senin 2. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.